Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kalian anugerah ti Allah Subhanahu wa taala dina sonten ieu urang masih tiasa ngariung pulung dina raraga tholabul ilmi di Taman Tahfiz Hamzah. Sonten ieu mah rada istimewa saurna, jadi aya acarana tasyakur binikmah ku lahirna putri ka tilunya ti Bapak Dadang sareng Ibu Wen. Sana minati tadi teh Janata Azkia Ramadhani. Janata Azkia Ramadhani. Janata teh ngeureunnan surga maksudnya. Ari Azkia teh bersih, Ramadhani teh pedah meureun bulan Ramadannya. Mudah-mudahan sing janten putri anu solihah anu bermanfaat di dunia sareng di akhirat keur ramana orang tuana oge kangge agamana oge kangge bangsana. Iwatu iman rahimakumullah, insyaallah kajian rutin urang dina sonten ieu nyaeta perkawis zikir ba'da salat wajib. Anu sasi kamari masih emut naon? Nu kamari teh khusyuk dalam salat. Apa saja yang merusak, naon nu ngarusak kehusuan salat itu kan? Itu bulan kamarinya. Salajengna sebelumna sing kuring kantos ngadugikeun salam salat. Dina pendapat sebagian besar ulama bahwa salam dalam sholat itu wajib satu kali ke kanan dan ke kiri hanya sunnah saja. Tapi ternyata ya pendapat Dewan Hizbah Persatuan Islam yang salam teh itu adalah paket hartosna salam kakatuhu wajib gitu, kakenca oge wajib. Jadi lamun urang assalamualaikum ke kanan sempat atau belum sempat salam ke kiri kaburu hitut misalnya, berarti batal sholat teh. Itu keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Itulah setiap kajian insyaallah abdi insyaallah upami aya kesalahan kekurangan ke bulan depanna orang koreksi gitu. Itulah ilmunya. Ilmu itu sifatnya berkembang. Mungkin ayeuna belum ketahuan, belum ketemu, tapi mungkin nanti kita akan menemukan. Itulah sifatnya ilmu. Dan tidak perlu susah-susah untuk mengoreksi atau memperbaiki, tinggal diomean gitu. Gampangnya. Iwatu iman rahimakumullah. Ayeuna urang ngebahas perkawis zikir ba'da salat wajib. Ari zikir teh zakaro bahasa Arab itu mengandung arti dua, ingat atau menyebut. Di dina mufradat Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan zikir itu kabagi dua. Aya zikir qalbi, aya zikir lisan. Zikir qalbi itu anin nisyan, ingat dari yang asalnya lupa. Kalau lupa terus ingat, nah itu bahasa Arab berarti zikir. Pohon nyimpen duit di mana gitu. Terus oh ingat duitnya disimpan di warung, oh mesti dibelikan. Nah, karek ingat, itu namanya zikir, ingat. Ada juga zikrul lisan, zikir yang diucapkan. Nah, terkhusus insya Allah kita akan kaji dina sonten ieu nyaeta zikir khusus ba'da salat wajib.
Hadis yang pertama, hadis nu kahiji diriwayatkeun ku Imam Muslim. An Saubana radhiyallahu an, dari Sauban semoga Allah meridhoinya. Qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, ketika beliau selesai salatnya, istaghfarullah salasan, beliau beristighfar 3 kali. Waqala, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ketika selesai sholat, beres sholat teh, tong wakan nyariosna naon, jangan dulu berbuat apapun. Dan ini dilakukan oleh Rasul, beliau adalah istighfarullah, beristighfar kepada Allah sabaraha kali? Salasan 3 kali. Dina kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq nguningakeun Al-Auza'i ditaros kaifal istighfar. Apa istighfar itu? Kumaha ari istighfar teh? Maka kata beliau, kata Syekh Al-Auza'i, istighfar itu adalah astagfirullah. Jadi ini menurut pandangan Imam Al-Auza'i, bahwa yang dimaksud istighfarullah di sini adalah astagfirullah. Jadi iji beres salat assalamualaikum kanan kiri, setelah itu kemudian kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibu-ibu terus apa? Cing sok baca. Alhamdulillah hafalnya. Kemudian setelah itu hadis anu kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diterima dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, man sabbahallaha dubura kulli salatin, barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah di akhir setiap salat wajib, salasan wa salasina 33, wa hamidallah, kemudian tahmid alhamdulillah, salasan wa salasina 33, wa kabbarallah, dan takbir Allahu akbar, salasan wa salasina 33, fatil katis'un wa tis'una, maka jumlahnya menjadi 99. Waqala, kemudian beliau bersabda, tamamal mi'ati, maka sempurnakanlah menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dinya. Maka gupirat lahu khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla jabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tuh, itu manfaat tina zikir ba'da salat wajib. Hiji, istighfar 3 kali Allahumma anta salam, terus tasbih sabaraha kali? 33, terus tahmid 33, terus takbir 33, terus ditambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka nilai di hadapan Allah diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Cara Allah menghapus dosa, urang sadayana sadar yakin yen dosa urang teh loba pisan. Kumaha carana? Nah, diantara cara menghapus nate sok atuh upami beres salat teh ulah laikum gajeleng istilahna teh nya. Ibu-ibu assalamualaikum buka mukena leos. Nah, lebarnya padahal di situ ada zikir yang sangat besar manfaatna keur ngahapus dosa. Dan nah, ada lagi di sini doanya.
Kemudian bagaimana, saya tidak menulis hadisnya di sini, cara menghitung zikir. Tuh ayah zaman Nabi teh ibu-ibu nu zikir ngitung dikir nanti ku batu, subhanallah subhanallah subhanallah. Maka kata Nabi, wahai ibu, hitunglah zikirmu dengan tanganmu, pakdi bil anamil, dengan jari-jari tangan. Itu dina hadis Abdullah bin Amr bin As, anjeunna nguningakeun raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah menghitung zikir bil anamil, dengan jari-jari tangan. Itu cara teh dengan jari-jari tangan. Maka ulama mencontohkan dengan menempelkan jempol dina tiap ruas-ruas tangan. Itu subhanallah 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 subhanallah. Itu yang dimaksud dengan bil anamil. Ada yang mengatakan, ayah menyebutkan tangan kanan cenah kitunya pernah tersebar itu ge. Ternyata hadis tambahan itu teh dari hadis dengan pakdu bil anamil, terus ayat tambahan dengan tangan kanan. Hanjakal sayang tambahannya itu tidak sahih. Jadi tidak dengan satu tangan, tidak dijelaskan dengan satu tangan. Artinya kita boleh menghitung zikir kita dengan tangan kanan atau tangan kiri atau dengan kedua tangan. Seperti biasa kita lakukan subhanallah 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 terusnya sampai 33. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Kenapa harus dengan jari? Kata Nabi, karena jari-jari tangan itu nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa jari tangan kita, jari panangan urang teh selama ini kita pakai untuk menghitung zikir. Kemudian iwatu iman rahimakumullah, apakah boleh berdoa setelah sholat wajib? Nah, ternyata Rasulullah pernah mencontohkan berdoa setelah sholat wajib. Saya baca hadis yang terakhir di halaman pertama saja ya. Karena idza shalaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna, keadaan kami apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami menyukai berada di sebelah kanan beliau. Jadi banyak sahabat anu resep di katuhu ngamakmum teh ya. Walaupun kata Nabi ausatu imamakum, jadikanlah imam itu di tengah. Sakediknya masalah itu. Jadi imam itu harus di tengah. Artinya kalau makmum datang itu mengisi saf yang masih kosong, diperkirakan ya imam di tengah di mana? Mau di kiri lebih kosong, ke kiri isiana gitu. Walaupun sahabat Nabi banyak yang lebih menyukai di kanan gitu. Jadi kalau kita lebih suka bersaf di sebelah kanan, datanglah kudu pangheulana. Nah, gitu ya. Jadi imam itu pokoknya posisinya di tengah. Alhamdulillahnya masjid-masjid di Indonesia khususnya yang saya lihat di mana-mana ada tempat imam khusus di tengah, karena memang imam itu posisinya di tengah. Tetapi nah, ini ada sahabat yang kami lebih menyukai ada di sebelah kanan. Maka ketika Rasulullah selesai sholat, yuk bilu alaina biwajhi, Rasulullah menghadap kami. Qala pasami tuhu yaqulu, dan aku mendengar beliau berdoa. Ini salah satu doa yang dibaca setelah sholat wajib berarti. Apa doanya? Robbi kini azabaka yauma tab'asu au tajma'u ibadah. Ini salah satu doa saja. Artinya sebenarnya berdoa itu kan bebas, silahkan. Yang penting tidak merugikan atau mendoakan buruk kepada diri atau kepada orang lain. Doa itu tidak dibatasi, silahkan apa saja yang diminta. Dengan bahasa apa saja. Kita bisa bahasa Indonesia ngadoa ke Allah bahasa Indonesia mangga. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa mangga.
yang bahasa Arab, mangga silahkan, dan itu tidak ada batasan dalam berdoa. Ikhwatiman rahimakumullah, jadi itu sekilas tentang zikir ba'da sholat wajib. 1, baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma anta salam. Terus tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Terus tahlil 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai berjumlah 100. Walaupun, nah ini ada beberapa dalil menjelaskan boleh 33, ada dalilnya ini. Ada juga 10, takbir tahmid 10, tasbih 10, takbir 10. Ada hadisnya sahih. Ada yang 11, takbir 11, tahmid 11, terus tasbih 11. Ada yang 25, tasbih 25, tahmid 25, tasbih 25. Boleh, itu juga hadis-hadisnya sahih. Tetapi kalau melihat hadis di sini dengan jumlah 100, maka 33, 33, 33 ditambah tahlil 1 kali. Insya Allah kita rutin melaksanakan ini. Kemudian, nah ini masalah fikihnya di baliknya tentang mengeraskan suara zikir. Ini sebagian kaum muslimin ada yang mengeraskan bacaan zikir ba'da sholat wajib. Kumaha hukumna? Ikhwatiman rahimakumullah, maka pegangan hadis dari sebagian saudara kita kaum muslimin yang mengeraskan zikir ini hadis Bukhari dan Muslim. Anna raf'a sauti bi zikri adalah mengangkat, mengeraskan suara dalam berzikir hina yansarifun nas minal maktubati, ketika manusia selesai dari sholat wajib, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan zikir ini setelah sholat wajib pernah terjadi atau pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu, aku mengetahui idan sarafu bizalika, aku mengetahui sholat telah selesai itu, idza sami'tuhu, ketika aku mendengar bacaan zikir itu. Jadi zikir jahar atau zikir dikeraskan itu pernah dilakukan pada masa Nabi. Kemudian dalam hadis yang kedua, kunna na'rifun qira'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengetahui Rasul pernah atau selesainya sholat Rasul itu dengan mendengar bacaan takbir. Ini menunjukkan takbir zikir dijaharkan itu pernah dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, beliau berkata, wa ahsibuhu innama jahara qalilan liyata'allama nasa minhu. Kata beliau, Rasulullah mengeraskan bacaan zikir pada waktu itu, aku kira, kata beliau, kata Imam Syafi'i, adalah hanya untuk mengajarkan saja kepada mereka tentang bacaan zikir. Jadi tidak dibiasakan mengeraskan zikir itu. Rasul pernah melakukan itu, pada masa Nabi pernah dilakukan itu, liyata'allama, hanya untuk mengajarkan saja. Tuh. Jadi zikir keras pikeun ngajarkeun yen setelah sholat itu ada zikir, tah bacaan zikir teh ieu dikeraskan. Maksud dari Nabi adalah liyata'allama, untuk mengajarkan. Kata siapa? Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu. Jadi
Itulah penjelasan zikir jahar pada masa Nabi. Jadi boleh tidak zikir dijaharkan, dikeraskan? Nah, maka kita kembali kepada hadis. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuna idza asrafna ala wadin. Maka ketika kami sampai kepada lembah, halalna wa kabarna. Jadi para sahabat mah lamun manggih tanjakan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak manggih pudunan takbir. Allahu akbar manggih pudun. Mudun. Irtafa'at aswatuna, dan kami mengeraskan suara kami, ditarikeun. La ilaha illallah, lah keras itulahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, lirihkanlah suara-suara kalian. Fa innakum, karena kalian, la tad'una as-samma wal ghaiban, karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan kepada yang gaib. Tong tarik-tarik teuing ngadoa teh da Allah teh Maha mendengar. Ya. Mun urang ngajarowo ka saha? Kanu jauh. Ya. Hiji atawa kanu kurang pendengaran, atawa kanu hatena pajauh. Aya kisah menarik. Seorang kiai cenah mawa santrina ka pasar. Efek teh nu pasea di pasar teh patarik-tarik kan. Orang ribut teh kan patarik-tarik. Ya jorok, padahal berdekatan. Cek kiai teh naon sababna? Jalma nu pasea sorana sok patarik-tarik. Padahal padeukeut. Ya. Naon cenah Pak Kiai? Soalna hatena pajauh. Jadi dia bersuara keras supaya sampai kana hatena. Sok bapak-bapak sareng ibu-ibu mun di bumi masuk pasea tara harewas atawa ngajorok. Enggak sih harewasan. WA paseana. Mun di WA maka tanda seru kan. Oh, badag gitu. Nah, betarik padahal padeukeut. Lantaran hatena pajauh. Coba lamun hatena padeukeut nuker bobogohan cing ngarewas atau jojorok, rewas dah hatena padeukeut. Jangan terlalu keras dalam berdoa itu, karena Allah itu Maha mendengar dan tidak goib dalam arti Allah itu dekat. Bahkan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dina salah sawios riwayat disebutkan, lamun urang aya kahayang dinu hate terus gitunya. Sok mun hayang naon gitu dinu hati teh kabayang gitu. Itu adalah bagian dari doa dan Allah tahu itu. Allah teh ya'lamu ma fis sudur, Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Ini penjelasannya kenapa zikir dan doa itu dilarang dikeraskan oleh Nabi. Ya. Innahu ma'akum, karena sesungguhnya Allah itu menyertai kalian. Innahu, sesungguhnya Allah itu sami'un, Maha mendengar, qaribun, Maha dekat. Allah itu Maha dekat. Boleh berzikir dengan keras, boleh, tapi dalam rangka mengajarkan saja. Namanya ngajar ngaharewos itu mah kadang meureun. Adapun ketika kita berzikir sendiri, maka lirihkanlah suara. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Allah itu Maha berkah, Maha tinggi. Nah, ini dalil, ini Sahih Bukhari Muslim menjelaskan bahwa ketika berzikir, ketika berdoa, irba'u anfusakum, ringankan, lirihkan saja, rendahkan suara itu. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dan berzikirlah kepada Tuhan kalian di dalam diri-diri kalian
tadarruan wa khifatan. Oh, di sini lebih jelas dan ini Al-Qur'an. Dengan merendahkan diri wa khifatan dan penuh rasa takut. Orang kadang subhanallah teh bari ngalamun banallah. Istighfar, astagfirullah. Apakah itu diterima? Aisyah abdi mah moal diterima dah malaweung hatena. Banallah ting sabaraha? Ibu-ibu yakin teh tasbih 33? Bener kieu kadang menjadinya gitu jelas atau teh orang. Nah, ini Pak perlu diperbaiki ya. Subhanallah. Siga nama dalilahnya sok kurang takbir 33 kali itu teh lila Allahu Akbar. Tapi kadang 5 menit teh beres jeung ngadunga panjang. Ngadunga hayang loba. Da lolobana mah ngadunga teh minta rezeki ka Allah. Cok, lamun urang ngadunga lolobana gitu kebanyakan dari doa yang kita ucapkan, yang kita pinta kepada Allah teh sing loba rezeki. Bari jeung urang teu apal naon ari rezeki teh. Sing ibu-ibu aya rezeki teh naon? Duit urang. Langsung duit teu kabayang ku urang nya. 1 miliar, 2 miliar, padahal rezeki itu bukan melulu masalah uang. Jadi sekediknya perbaikilah bacaana gitu. Ini zikir kepada Allah tadarru dengan merendahkan hati wa khifah dan penuh rasa takut, dan Allah tidak mendengar doa-doa yang hatinya hatena tidak khusyuk ngalamun ongkoh menta ka Allah tapi ngabalieur hatena teh. Mata tong aneh lamun urang teh mina ngadoana can diijabah wae. Karena kemungkinan kita berdoa tidak dibarengi dengan hati. Orang ngadoa teh teu jeung hate gitu. Di Nabi wir we unggul. Teu khusyuk ngadoana. Mata salah satu syarat doa itu antum mukinun bil ijabah. Engkau yakin doa engkau itu akan diijabah. Dibarengan ku tadarru wa pasok cobaan birabu. Ngadoa hiji we. Khusyuk gitu ka Allah teh. Rendah dengan penuh rasa takut, pinta yakin itu teh bakal diberi ku Allah Subhanahu wa taala. Nganda urang mah nya tadi teh bari ngalamun subhanallah gitu. Nah, ini sangat disayangkannya, coba diperbaikilah ya. Salajengna dina surat Al-A'raf, masih Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan wa khufyatan, sama dengan merendahkan diri dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau melihat keterangan-keterangan ini bukan kesimpulan tapi kajian bahwa zikir keras itu memang pernah dicontohkan oleh Rasul. Ini tidak bisa ditentang, karena apa? Karena hadisnya sahih. Tapi masalahnya, apa sebab zikir dikeraskan pada masa Nabi sedangkan Al-Quran melarang itu? Apakah Nabi menentang Al-Quran? Itu pasti tidak mungkin. Dan ternyata penjelasannya dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Adapun Rasulullah mengeraskan zikir itu dalam rangka mengajarkan zikir kepada para sahabatnya. Jelas ada ilat di situ. Ada ilat, ada sebab kenapa sesuatu itu dilakukan. Kenapa zikir dikeraskan? Nah, ilatnya adalah untuk mengajarkan. Dan ini berfungsi apabila orang-orang atau makmum kita tidak tahu bacaan zikir. Nah, kita ajarkan bacaan zikir dengan suara yang dikeraskan supaya mereka mendengar dan bisa belajar. Adapun jika seandainya yang makmum itu sudah tahu bacaan zikir, maka tidak ada kepentingan kita untuk mengeraskan zikir. Kenapa? Karena zikir itu dipanjatkan kepada Allah yang Maha mendengar. Lirih saja, pelankan saja.
dan berdoa, berzikir masing-masing saja. Ya, pernah ini mohon maaf sekilas tentang zikir jamaah ini, zikir berjamaah. Zikir berjamaah, jadi zikir dipimpin gitu ya. Itu pernah terjadi zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud datang ke masjid sedang kerdikir berjamaah. Saur Ibnu Mas'ud di kuburan Nabi teh baseuh kene, peninggalan Nabi masih aya. Kenapa kalian melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Kata mereka, apa salah kami? Kami menyebut nama Allah, membesarkan asma Allah. Yang kemudian kata Ibnu Mas'ud, masalahnya bukan salah dalam membaca zikir, itu tidak, silahkan, tapi cara yang dilakukan oleh kalian itu tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berzikir sendiri-sendiri saja, lirihkan, pelankan. Anu ditekankan ku abdi dina sonten ieu mah, ibu-ibu, bapak-bapak tos apal dikir ieu. Ya. Masalahna meureun tinggal memperbaiki bacaanna dibarengan ku HP. Lebar lantaran nilainya teh diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Satu, ini kelebihannya ya. Nu kedua, ada sekelompok orang miskin datang ke Nabi Rasul, rugi cenah jadi jelema miskin gitulah. Ieu bahasa saya nya, bukan bahasa hadis, bahasana gitulah kurang lebih. Naon rugina? Rugi atuh orang salat nu beunghar ge salat. Tapi ketika mereka yang kaya itu sedekah, kami tidak bisa sedekah. Rugi, ari miskin rugi tuh ibu-ibu. Jadi para sahabat mah nganilaina ibadah rugi teh lain duniawinya. Ibadahna orang kaya itu lebih banyak dari orang miskin. Sok ngubunghar mah aya pembangunan bisa nyumbang semen, nyumbang bata, nyumbang cat dan lain-lain. Nu miskin itu bisa. Ketika aya bencana alam misalnya di mana gitu ya, orang punya uang kan bisa nyumbang. Ya. Orang mah sumbang cenah baju bekas, benar-benar bekas orang mah dah adanya itu. Terus ketika ibadah haji umroh, ayeuna dibuka mau beunghar makan, tinggal keluarkan duit bisa. Itu orang miskin, cek orang miskin, aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Cek Nabi gampang, anjeun hayang sarua jeung itu dina ibadahnya. Cek Nabi gampang. Baca tahmid, takbir, tasbih 33 kali setiap beres sholat. Maka nilaimu sama dengan mereka. Itu sedekah orang tuh da teu boga teh. Tapi dengan zikir ini maka nilai kita sama dengan mereka. Teu kungsi lila datang di orang miskin teh. Rasulullah. Ternyata mereka juga apaleun cenah dikir ieu teh. Jadi kumaha yang nyusulna gitu. Ketika mereka tidak berzikir, kita berpikir nilainya sama dengan mereka, jeung sedekah, jeung infak dan lain-lain. Tapi maranehna ge apaleun ieu teh. Dikir oge. Saur Nabi apalah daya punya kumaha tuh. Kumaha deui da Allah itu yabsutur rizqa lima yasa wa yaqdir. Allah itu meluaskan rezeki untuk sebagian dan menyempitkan untuk sebagian. Ya, jadi terus pernah dijelaskan di dianya soal itu, masalah itu. Kata Nabi, la ba'sa bil gina walakin as-sihhatu khairu minal gina. Tidak apa-apa kaya. Kaya itu bukan harus cik Nabi mah, tapi tidak apa-apa. Teu naon beunghar mangga silahkan. Walakin as-sihhat, tapi sehat itu khairu minal gina, lebih halus daripada kaya. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Mun urang dititah milih ku Allah teh rek milih beunghar rek milih sehat. Sehat. Mun dititah milih beunghar milih cager. Milih cager lahnya. Kenapa? As-sihhatu khairu minal gina. Sehat itu
lebih berharga daripada kaya. Coba nubungharnya tapi gering, huntuna leuleus kabeh. Misalnya duit oba yuk, aduh dahar ieu teu bisa, dahar itu teu bisa. Capung. Karena kaya banyak, dan ini mah nyata. Banyak orang yang kaya tapi seperti itu. Matak beda nu miskin jeung nu beunghar teh diantarana nu miskin nu beunghar mah loba dahareun tapi teu meunang sagala di dahar. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nu meunang teh naon? Pais tahu jeung cai herang, minum kopi seueuh, minum jus nyeri beuteung, susu kolesterol, wah ripuhnya. Nu miskin mah menang sagala di dahar tapi eueuh dahareuna. Tengah penting lapar kurang eueuh naon. Sarua wae nya, sarua. Sarua wae atuh. Sama saja seperti itu. Kisah orang kaya dengan supir geningnya. Cek supirnya teh genah cenah bos mau mobil teh anyar deui. Cek si bosnya ngeunah ente. Ti mimiti meuli ye nu make mobil teh supir, urang manumpang nungku. Sarua jeung Grab cenah kitu. Jadi jangan terlalu ambisius. Silahkan kaya mun bisa kebaikan. Tetapi untuk mengejar nilai pahala itu, maka dikirlah ba'da sholat wajib. Ini minimalnya, karena zikir ini fazkurullaha zikron kasiron, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Fa idza qudiyatis sholat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha kasiron. Mun beres sholat sok nyebar di muka bumi, carilah karunia Allah. Ya. Wabtagu min fadlillah, teangan karunia Allah teh di mana-mana aya. Aya paribasa hese cenah neangan gawe, sabenerna lain hese neangan gawe. Ya. Urangna embung ngalengkah. Cek jelema nu beunghar ieu nya kan aya motivasi. Semua juga harus diawali. Cek nu nyieun Facebook eta yang ngomongnya, cek nu nyieun Facebook. Kuring nyieun Facebook teh cenah lain langsung nyieun, langsung jadi, langsung payu lain. Pernah nyieun ieu, pernah nyieun itu, gagal, panggih Facebook. Gitu. Terus sadenya anu nyieun anu ayeuna gede gitu nya, eta teh henteu langsung gede, langsung gitu. Leutik heula karek panggih. Yang perlu kita lakukan adalah memulainya da eta. Lain hese gawe urang teh, tapi mau ngalengkah sok wabtagu min fadlillah. Karunia Allah ini luas. Kita hanya perlu melangkah saja. Sok we leumpang ti dieu ka alun-alun, leumpang we Pak, sigana 2000 wae mah manggih. Ini ya kan tungkul we sigana 2000 mah manggih. Poe ieu isukna sok cobaan deui. Mungkin manggih dompet. Isukna terus. Jadi ngan memulai itu teh hoream. Jadi kembali dari zikir ini sayang kalau dilewatkan. Tos salat calik heula pa 10-15 menit lah sok baca zikir ini. Jadi pertama adalah istighfar 33 kali, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Terus tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, terus tahlil 1 kali. Setelah itu mas silahkan mau berdoa apa saja silahkan. Dan terakhir khusus untuk imam, ada dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan karena Rasulullah yajlisu, adalah Rasulullah beliau duduk menghadap kiblat itu selama membaca Allahumma antas salam, selama istighfar 3 kali terus Allahumma antas salam. Jadi jangan dulu malik ke makmum beres salat teh assalamualaikum istighfar dulu 33 terus Allahumma antas salam terus baru menghadap makmum. Itu dalil dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum ditutup seperti biasa bila ya pertarosan mangga. Ayahnya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Iya zikir itu teh setelah ya beres tahmid, takbir, tasbih. Terus baca doa ini ada di hadis anu kedua. Terus ada tambahan Nabi mengingatkan ayat doa di Allahumma la mani'a lima taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadi minkal jaddu. Itu ada juga tambahan hadis seperti itu. Mangga. Ya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditahan atau di luar kemampuan orang. Batuk ditahan, bijil dina bujur, batal jadinya. Batuk we hari kudu batuk mah. Atuh, gato, garo. Ya. Yang salah itu ya, ketika teu atuh gagaro. Ya. Keur salat teh nu nyoo buuk, nu nyoo kuku, nu nyoo mukena di kitu-kitu tah ini masalah. Adapun hal-hal yang mengganggu kehusuan sholat, sasi sebelumnya terus dibahas bahwa singkirkan itu mengganggu atau batuk terus ini bersih. Adapun menguap idat tasauba ahadukum, lamun salah seorang menguap tahan gitu, jangan sampai keluar. Wa idza qalaha, lamun heueuy nepi ka keluar suara ha itunya dohi kas syaiton, setan tertawa eta wungkul paring mun heueuy ditahan sakuatna ulah nepi ka heueuy keur salat kitu nya aya anu kitu. Itu teh di luar salat atau di dalam, apalagi di dalam salat ditahan sekuat tenaga ulah nepi ka heueuy keluar suara. Kenapa? Karena dalam hadis tadi idza qalaha upami heueuy kalau heueuy kitu nya dinu hadis saur Nabi dhohikas syaiton, setan teh nyungsirikeun gitunya. Jadi apapun yang mengganggu kehusuan salat disingkirkan gitu nya. Mangga ya deui terusnya alhamdulillah kajian orang santen ieu beres insyaallah. Sasi payun orang ngabahas perkawis salat ketika sakit dan ketika sapar. Mudah-mudahan orang saya disehatkan, aya umur, dipaparin kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.